Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salabila dari Prodi S1 PGSD NIM 413001938 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning. Blended learning juga merupakan konsep yang menawarkan kombinasi pembelajaran online dan offline. Pembelajaran ini juga digunakan pada negara-negara maju, dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa pembelajaran daring secara penuh itu tidak efektif dan tidak dapat diterapkan oleh berbagai instansi, contohnya seperti pendidikan sekolah dasar. Blended learning mempunyai berbagai macam model pembelajaran, yaitu contohnya ada model station lab. Pada model ini, siswa dapat berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya pada jadwal yang sudah ditentukan, di mana setidaknya dari beberapa stasiun tersebut ada satu yang menggunakan pembelajaran daring. Model ini biasanya cocok digunakan untuk sekolah dasar, yaitu di mana guru menjadi sentra pembelajarannya. Model pembelajaran yang kedua yaitu model lab station. Model ini hampir mirip dengan model station tadi ya, di mana siswa dapat berpindah dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya. Namun perbedaannya di sini dikhususkan menggunakan komputer yang sudah disediakan khusus dalam bidang tertentu, biasanya dikelola oleh seorang guru atau guru lah. Model ini biasanya sangat cocok untuk pendidikan berbasis keahlian tertentu. Model yang ketiga yaitu ada model individual rotation. Pada model ini, siswa dapat berpindah dari satu stasiun ke stasiun yang lainnya pada jadwal yang telah ditentukan oleh guru. Tidak seperti model sebelumnya, model ini siswa harus mengikuti semua stasiun, siswa hanya mengikuti aktivitas yang telah dijadwalkan untuknya. Model yang keempat yaitu model flipped classroom. Model flipped classroom menggantikan posisi antara kegiatan kelas dengan kegiatan di rumah. Siswa dapat belajar secara online di rumah melalui platform pembelajaran online untuk memahami topik pelajaran. Kemudian pada pertemuan tatap muka, guru memandu siswa untuk melakukan latihan diskusi, presentasi, maupun kelompok proyek tertentu. Model ini memungkinkan guru untuk menggunakan tatap muka untuk merancang kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sehingga dengan model ini pembelajaran bisa berpusat kepada aktivitas siswa. Bisa disebut dengan student centered learning. Model yang kelima yaitu model flex. Model flex memungkinkan siswa untuk berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya sesuai kebutuhan mereka. Online learning merupakan tulang punggung dari model flex ini. Guru memberikan support dan instruksi di mana siswa dapat mengerjakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kurikulum namun dengan jadwal yang fleksibel. Aktivitas siswa yang dilakukan secara mandiri. Ketersediaan platform pembelajaran online dengan konten yang banyak juga dapat membantu kesuksesan model ini, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan menentukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Model ini cocok untuk pendidikan lanjutan seperti S2 atau S3, di mana siswa dituntut untuk mandiri dan menentukan apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proyek mereka. Model yang terakhir nih, model yang keenam, yaitu model ini merupakan model a la carte, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar dengan guru. Pembelajaran dapat dilakukan secara langsung dengan jadwal tertentu atau dapat juga melalui rekaman video. Siswa dapat belajar melalui komputer kampus, melalui gadget, maupun melalui komputer sendiri. Model ini cocok untuk mata pelajaran yang bersifat umum atau juga mata kuliah pilihan seperti saat ini. Model pembelajaran blended learning mempunyai kelebihan, yaitu dari aspek aksesibilitas. Penerapan model blended learning memungkinkan guru untuk mendistribusikan materi pembelajaran dan media pembelajaran secara online sehingga dapat diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun dengan koneksi internetnya. Akses dilakukan melalui media elektronik apapun. Untuk kualitas pembelajarannya, penerapan model pembelajaran meningkatkan pengalaman belajar melalui berbagai media pembelajaran, baik berupa teks, audio, video, animasi, maupun forum diskusi online. Selain itu, dengan sistem online, biaya untuk proses belajar seperti penyediaan bahan ajar, distribusi bahan ajar pun
Bahkan mungkin penyediaan media pembelajarannya menjadi lebih hemat. Arah pengembangan teknologi pendidikan saat ini tidak hanya berfokus pada pengembangan kognitif saja, tapi juga menekankan pada pengembangan afektif dan sikap. Nah, untuk perkembangan kognitif bisa dilakukan secara online, namun untuk afektif dan sikap apakah bisa? Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan model pembelajaran yang mampu mencakup aspek-aspek yang lebih komprehensif. Keterbatasan waktu dan akses terhadap materi pembelajaran menjadi penghalang utama untuk meningkatkan kualitas siswa. Dengan menggunakan blended learning ini yang menggabungkan pembelajaran online dan offline, maka efektivitas pembelajaran dapat dicapai dengan hasil luaran yang baik, yaitu untuk pembelajaran afektif dan sikap bisa menggunakan dengan cara offline. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna ya, maka juga ada kekurangan. Nah, apa kekurangannya? Yaitu kekurangan dari model pembelajaran ini adalah ketergantungan siswa terhadap internet dan media elektronik. Untuk peserta didik yang mempunyai keterbatasan dalam sarana dan prasarana yang tidak memadai, tentu juga akan kesulitan ketika mengakses pembelajaran. Belum lagi apabila peserta didik ada yang gagap teknologi, tentu akan kebingungan jika tidak dibimbing secara langsung. Walaupun memang bisa dibimbing oleh orang tua siswa, namun juga ada orang tua siswa yang tidak benar-benar bisa untuk membantu mereka, seperti orang tua siswa yang sedang bekerja ataupun yang gagap teknologi juga. Keterampilan penggunaan teknologi harus dimaksimalkan baik oleh peserta didik maupun guru, sehingga pembelajaran secara mandiri juga bisa teraplikasi dengan baik. Yang terakhir yaitu bagaimana evaluasi blended learning. Nah, setiap pembelajaran pasti ada evaluasi ya, untuk menjadi lebih baik dalam kedepannya. Evaluasi yang dilakukan dalam blended learning dilakukan melalui dua aspek, yaitu aspek formatif dan sumatif. Aspek formatif dilakukan pada setiap langkah-langkah pembelajaran selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi ini tidak hanya ditujukan pada tingkat pemahaman sementara peserta didik, tapi juga evaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah ada unsur pembelajaran yang memiliki kinerja yang tidak maksimal, atau apakah ada hal-hal yang menghambat jalannya proses pembelajaran? Segala hal yang tidak diinginkan yang ditemukan dalam evaluasi formatif selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan agar proses pembelajaran selanjutnya dapat berlangsung lebih optimal. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Pada pembelajaran blended learning dilakukan untuk mengukur dua aspek, yaitu aspek peserta didik dan aspek proses pembelajarannya. Evaluasi sumatif terhadap peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran setelah seluruh proses pembelajaran dilaksanakan. Jadi ini dilakukan di paling akhir pembelajaran. Untuk mengetahuinya yaitu dengan mengumpulkan data hasil belajar yang diperoleh dari tes yang diberikan kepada peserta didik setelah seluruh materi pembelajaran disampaikan seperti Untuk mengetahuinya yaitu dengan mengumpulkan data hasil belajar yang diperoleh dari tes yang diberikan tadi kepada peserta didik setelah seluruh materi pembelajaran disampaikan. Tes yang digunakan dalam proses evaluasi yaitu berbentuk soal esai. Nah, soal esai ini adalah bentuk yang sangat sesuai